Selamat pagi teman-teman. Ini Emu pagi-pagi udah di sini. Emu baru bangun dia nih. Ya si Emu si kucing liar ya. Ini dia. Tuh. Emu. Gendut sekali. Apa? Orang bentuk masih pagi sekali. Tuh, sombongnya tuh makanannya tuh terjamin masih banyak ya. Tuh Emu kita belikan paket hemat. Apa? Ini dia nih. Tuh. Say hello. Say hello mu. Ikut dia berdiri. Dia di rumah kami ya teman-teman ya. Tuh jas hujannya kakak. Tuh. Ini suasana rumah kami. Rumah tetangga ya itu teman-teman ya, rumah ya bukan kantor, itu langsung tempat jualan. Yang di depan ini rumah langsung tempatnya jualan. Hari ini akan ngambil SKL di sekolah. SKL di sekolah. Anggreknya subur sekali, itu 2 cabangnya dia. Kelihatan nggak ya teman-teman ya? Di bunganya ternyata nggak 1. Tuh, bunganya nggak 1, 2 teman-teman. Tuh, 2. Cabangnya 2. Aduh. Ini 1. Ini yang kecil ya tuh. Ini. Ini lain lagi panjang, dia lain lagi yang udah berbunga itu masih panjang banget. Nah itu yang udah berbunga, terus di bawahnya ada 2 lagi. Nah ini teman-teman ya, kecil deh. Dan ini teman-teman, kami mungkin akan apa, teman-teman, kami mungkin akan berangkat hari ini. Jadi mau beli-beli yang dibutuhkan dulu di jalan ya. Doain semoga berhasil. Nah teman-teman, banyak yang banyak yang mungkin bertanya ya, kenapa putri saya itu kan suka ikut olimpiade, kemudian dia berprestasi ya, kemudian ikut organisasi dan lain sebagainya. Intinya dia berprestasi lah di SMP-nya, di sekolah favorit yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Kemudian dari kecil juga dia sudah mengasah seperti menari gitu ya. Kemudian dan banyak lagi, dan terakhir teater ya. Teater juga ya, ada bakatnya di bidang seni gitu. Nah teman-teman, saya sambil masak dan kemudian buat kopi ya, saya itu ada alasannya ya, kenapa saya menyekolahkan anak saya di kejuruan gitu ya. Itu sebenarnya ini adalah langkah saya awal untuk putri saya itu mau kemana gitu, cita-citanya apa. Kemudian terlepas dari akreditasi ya, itu juga memang harus diperhatikan. Makanya saya belum bisa bicara banyak karena hari ini kami akan meninjau sekolahnya. Jadi walaupun dia sudah mendaftar, tetap akan meninjau sekolahnya. Kemudian mutu pendidikan, lingkungan ya, kadang-kadang tidak hanya di atas kertas gitu. Jadi memang betul-betul sekolah itu berkualitas, terutama ya untuk etika, iman, kemudian daily life itu ya. Jadi kehidupannya sehari-hari itu juga akan membawa kebaikan begitu. Jadi saya harap langkah saya ini adalah langkah awal yang tepat untuk putri saya. Saya tidak bisa berbicara banyak. Mungkin vlog ini akan bisa saya jawab sesudah 3 tahun, 2 atau 3 tahun kemudian ya.
saya melihat perkembangannya, kemudian baru bisa saya share gitu. Saya juga tidak berani menjawab terlalu banyak. Intinya saya mulai dari basic gitu aja ya teman-teman ya. Oke, sebentar lagi sarapan, mandi, langsung ke sekolah untuk mengambil surat kelulusan. Jadi ini ini saya mau masak air. Saya mau masak air dulu. Intinya sekali ya teman-teman, saya ingin anak saya bersekolah yang tidak perlu terlihat hebat ya, tetapi saya mau dia tetap dalam kebaikan, kejujuran gitu ya, tetap ada dalam kebaikan, kejujuran, disiplin, kerja keras, demikian ya. Itu yang saya cari ya. Mudah-mudahan berhasil untuk semua anak-anak ya angkatannya dia, semoga bisa membanggakan sebagai alumni sekolah baik TK, SD, SMP. Karena putri saya memang dia dari TK, SD, SMP itu sudah selalu tercatat di baliho sekolahnya, demikian ya. Jadi sebagai role model gitu, sebagai salah satu ya dari sekian banyak anak yang itu sangat bersyukur sekali demikian. Walaupun SD-nya mungkin bukan SD yang sangat terkenal, kemudian PAUD-nya juga, tapi kalau TK-nya terkenal lah ya. Tapi bukan itu yang kita cari, yang saya cari. Jadi kami sudah pernah bersekolah di sekolah favorit ya, kemudian di sekolah biasa-biasa aja, kemudian sekolah yang sama sekali nggak terdengar namanya, kemudian itu ya, mulai dari situ. Dari semuanya itu ternyata hal yang saya inginkan dari putra-putri saya adalah mereka itu baik, kemudian baik ya, baik dalam artian kebaikan ya, tidak hilang dari hati nuraninya sebagai human gitu ya. Baik, kemudian jujur, itu tidak hilang dari hati nuraninya ya. Dan kalau bisa ya sukses dalam materi kan gitu ya. Baik, jujur, disiplin, sukses dalam materi gitu. Jadi tidak sukses dalam materi tetapi sangat miskin terhadap kejujuran, walaupun dia disiplin ya, disiplin tingkat dewa gitu ya, tapi kejujuran dan kebaikan itu tidak ada, sama dengan kita hidup nol ya kalau menurut saya. Jadi itu yang ibu tidak mau, itu selalu saya tekankan kepada anak-anak. Kalau untuk apa kalian terlihat hebat tapi ternyata kalian tidak mampu gitu mengendalikan kemarahan, kemudian mencurangi orang lain, bahkan teman sendiri, kemudian berselingkuh gitu ya, hal-hal yang akhir-akhir ini sangat marak ya. Itu saya sangat, menurut saya hidup itu sudah tidak berguna lagi sebagai manusia gitu. Jadi yang kita pentingkan di sini adalah hal-hal kebaikan itu tidak hilang. Itu pada poinnya, kebaikan, kejujuran, kedisiplinan, pencapaian materi biasanya otomatis ya, karena aura kita positif. Jadi aura yang datang pun positif gitu, rezekinya pun positif, dalam artian tidak gampang habis. Rezeki itu bisa berupa kesehatan, uang, kemudian selalu cukup ya. Nah itu yang saya rasakan dalam kehidupan saya sampai umur 52 tahun ya. Jadi dari kecil saya selalu merasa cukup, itu cukup, pokoknya selalu cukup gitu. Itu pun saya mulai dari bawah ya, saya menikah itu juga bukan senang-senang ya. Mulai dari makan awal mie instan itu 1/3. Intinya saya pernah hidup prihatin karena saya kos ya dari kuliah di tempat yang terbaik, memang sekolahnya swasta terbaik di Bali. Tetapi hidup saya bisa dibilang pas-pasan, tetapi karena mungkin saya selalu berpikir positif juga ya terhadap kehidupan, dan jujur, disiplin itu tetap saya pegang ya. Saya dikelilingi oleh teman-teman yang saat ini semuanya sukses ya, teman-teman saya ya di Bali. Kemudian mereka itu sangat care kepada saya gitu. Itu mobilnya nggak satu teman-teman ya, paling sedikit itu 3-4 gitu ya. Itu jadi saya anak kos sendiri, dan syukurnya saya adalah anak yang disayang oleh teman-teman saya itu gitu. Jadi kemanapun mereka saya selalu diajak, bahkan saya yang tidak tahu tempatnya itu saya hanya tinggal duduk manis, kemudian mereka menjemput, mentraktir makan dan segala-galanya.
Itu saya syukuri sekali ya, teman-teman itu sangat care. Sekarang kami masih saling mencari buat grup WhatsApp juga, apa, cuman waktu kayaknya nggak ada ya. Nanti kalau saya di Bali mungkin lebih banyak waktu bertemu teman-teman, tapi mereka kan sudah berkeluarga ya, jadi harap maklum saja. Kalau nggak ketemu juga nggak apa-apa gitu. Jadi it's okay. Yang penting adalah kabar bahwa kami itu sukses semuanya. Jadi teman-teman yang saya kenal dekat ataupun yang tidak dekat yang terbentuk dalam grup itu, kalau saya lihat semuanya sukses ya. Semuanya sukses demikian. Terima kasih ya Tuhan. Jadi teman-teman ya, pendidikan itu menurut saya sangatlah penting gitu. Jadi berapapun tidak ternilai ya. Kalau memang harus menjual aset kita untuk pendidikan anak-anak kita itu kenapa tidak gitu ya. Kita sudah cukup, sudah selesai, sudah merasakan semuanya, mungkin memakai perhiasan, rumah yang bagus, bukan bagus ya, cukup nyaman gitu ya. Jadi kalau putra-putri kita itu menginginkan atau membutuhkan ya pendidikan yang baik, kenapa tidak gitu. Jadi harus kita upayakan, asalkan anak itu juga bisa memegang janji ya. Ini sarapan pagi. Sebentar saya cuci dulu. Ini buah naga kakak kemarin beli, kemudian dia membuat sirup jahe itu ya, kita apresiasi saja. Silakan aja, yang penting positif, selama itu positif boleh.